Abu Nawas adalah seorang penyair terkenal dalam tradisi sastra Arab. Ia dikenal tidak hanya karena kepiawaiannya dalam merajut puisi indah, tetapi juga karena kisah-kisah lucu dan cerita humor yang diciptakannya. Meskipun beberapa ceritanya bersifat hiburan, banyak yang juga mengandung hikmah dan pelajaran moral yang bisa diambil. Salah satu kisah Abu Nawas yang terkenal adalah tentang pohon beringin. Berikut ceritanya. Suatu hari, Abu Nawas didatangi oleh utusan kerajaan. Betapa terkejutnya bahwa dirinya diperintahkan untuk menemui Baginda Raja. Abu Nawas pun memenuhi perintah tersebut. Sepanjang perjalanan, ia memikirkan teka-teki apa lagi yang akan diberikan Baginda Raja kepadanya. Setelah tiba di istana, Abu Nawas disambut dengan hormat. Raja berkata, "Abu Nawas, aku memiliki sebuah pertanyaan untukmu. Di halaman istana ini, terdapat sebuah pohon beringin yang sangat tua dan besar. Aku ingin tahu berapa banyak daun yang ada pada pohon itu." Abu Nawas tersenyum. Ia tahu bahwa pertanyaan ini bukan sembarang pertanyaan. Jika ia menjawab dengan angka yang tepat, bisa jadi raja akan meragukan kecerdikannya. Namun jika ia menjawab dengan angka yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, bisa saja ia dianggap tidak jujur. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas menjawab, "Baginda Raja, pohon beringin itu memiliki 1001 daun." Raja terkejut. 1001 daun? Bagaimana mungkin? Abu Nawas tersenyum lagi. "Baginda, saya telah menghitung daun-daun itu satu persatu. Namun, saya juga tahu bahwa Baginda pasti memiliki pertanyaan lain untuk saya." Raja tertawa. "Benar sekali, Abu Nawas. Sekarang, berapa banyak akar yang ada pada pohon beringin itu?" Abu Nawas menjawab dengan mantap, "Baginda, pohon beringin itu memiliki satu akar besar yang menghubungkan seluruh dunia." Raja terkesan. "Kau benar-benar cerdas, Abu Nawas. Kau telah memberikan jawaban yang bijaksana. Kini, aku ingin memberikan hadiah kepadamu." Abu Nawas tersenyum. "Baginda, aku hanya menginginkan satu permintaan. Izinkan aku untuk beristirahat di bawah pohon beringin itu selama sisa hidupku." Raja setuju, dan Abu Nawas pun hidup bahagia di bawah naungan pohon beringin yang legendaris. Setelah mendapatkan izin dari raja, Abu Nawas menjalani sisa hidupnya di bawah naungan pohon beringin yang legendaris. Ia menemukan kedamaian dan kebijaksanaan di bawah rindangnya daun-daun yang tak terhitung jumlahnya. Setiap hari, Abu Nawas duduk di bawah pohon itu. Ia merenung, menulis puisi, dan berbicara dengan para pengunjung yang datang untuk mencari nasihat. Pohon beringin menjadi tempat berbagi cerita, hikmah, dan tawa. Suatu hari, seorang petani tua datang menemui Abu Nawas. Petani itu berkata, "Wahai Abu Nawas, aku telah mendengar tentang pohon beringin ini. Bisakah kau memberiku satu daun dari pohon ini? Aku ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan." Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja, saudaraku. Namun, ada satu syarat. Sebelum kau memetik daun, ceritakan padaku apa yang kau pelajari dari pohon ini." Petani tua itu berpikir sejenak. "Pohon ini mengajarkan aku tentang ketekunan dan keberanian. Meskipun daun-daunnya tak terhitung jumlahnya, ia tetap tegak berdiri di tengah badai dan musim kering. Ia mengajarkan aku untuk tidak pernah menyerah." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, petani. Ambillah satu daun sebagai kenang-kenanganmu. Dan ingatlah, seperti pohon beringin, kita juga harus tegar menghadapi cobaan kehidupan." Petani tua itu pun memetik satu daun dari pohon beringin. Ia berterima kasih kepada Abu Nawas dan pergi dengan hati yang penuh inspirasi. Hingga akhir hayatnya,
Abu Nawas terus mengabdikan dirinya pada pohon beringin. Ia mengajarkan banyak orang tentang kebijaksanaan, kesabaran, dan arti hidup. Dan pohon beringin tetap menjadi simbol keajaiban dan hikmah di tanah Arab. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa kecerdikan dan ketajaman pikiran dapat membantu kita menghadapi tantangan dengan bijaksana. Abu Nawas mengajarkan kita untuk selalu berpikir kreatif dan tidak takut menghadapi teka-teki kehidupan. Alam dan makhluk-makhluknya memiliki banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kita hanya perlu membuka mata dan hati untuk belajar dari lingkungan sekitar kita. Seperti Abu Nawas, mari kita selalu mencari hikmah di balik setiap daun yang jatuh. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan Abu Jahil, kecerdasan melawan licik. Pada suatu pagi yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid bersama pengawalnya pergi meninggalkan kerajaan untuk berburu. Di tengah perjalanan, datang salah satu pejabat kerajaannya yang bernama Abu Jahil menghampiri guna mengusulkan penyelenggaraan sayembara berburu melawan Abu Nawas. Abu Jahil, seorang yang licik dan selalu ingin menyingkirkan Abu Nawas, berbicara dengan nada sombong, "Ya Raja, mengapa kita tidak mengadakan sayembara berburu? Siapa yang berhasil menangkap hewan terbesar, akan mendapatkan hadiah yang besar." Raja Harun ar-Rasyid tertarik dengan ide tersebut dan memutuskan untuk mengadakan sayembara. Abu Nawas, yang selalu cerdik dan penuh kejutan, mendengar kabar ini dan memutuskan untuk berpartisipasi. Ketika sayembara dimulai, Abu Nawas dengan tenang berjalan ke hutan. Dia tidak membawa senjata atau jaring, hanya membawa sebuah bulu ekor keledai yang tampak biasa. Sementara itu, Abu Jahil sibuk mempersiapkan peralatan berburu yang mewah dan mahal. Dia yakin bahwa dia akan memenangkan sayembara ini dengan mudah. Setelah beberapa hari berlalu, kedua peserta kembali ke istana dengan hasil buruan mereka. Abu Jahil memamerkan seekor singa muda yang besar, sementara Abu Nawas hanya membawa bulu ekor keledai. Raja Harun ar-Rasyid penasaran dan bertanya kepada Abu Nawas, "Apa yang kamu bawa, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Baginda, saya membawa bulu ekor keledai." Abu Jahil tertawa keras, "Hahaha, Abu Nawas, kamu benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin bulu ekor keledai bisa menangkap hewan besar seperti singa?" Namun, Abu Nawas dengan tenang berkata, "Baginda, izinkan saya membuktikan kejeniusan bulu ekor keledai ini." Dia meletakkan bulu ekor keledai di tanah dan berkata, "Bulu ini memiliki kekuatan ajaib. Jika ditiup dengan benar, ia akan mengeluarkan suara yang dapat memanggil semua hewan di sekitar." Raja Harun ar-Rasyid dan Abu Jahil menatap Abu Nawas dengan heran. Abu Nawas kemudian mulai meniup bulu ekor keledai dengan lembut. Suara aneh terdengar, dan tiba-tiba, semua hewan di hutan datang mengelilingi mereka. Singa muda yang dibawa oleh Abu Jahil ketakutan dan melarikan diri. Abu Nawas dengan tenang berkata, "Baginda, inilah kejeniusan bulu ekor keledai. Dengan kecerdikan, kita bisa mengalahkan bahkan hewan terbesar." Raja Harun ar-Rasyid tersenyum dan memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Abu Jahil, yang merasa malu dan kalah, hanya bisa menundukkan kepala. Dari saat itu, Abu Nawas menjadi legenda karena kecerdikannya yang selalu mengalahkan sifat licik Abu Jahil. Dan bulu ekor keledai pun menjadi simbol kebijaksanaan dan kecerdikan. Setelah kejadian sayembara, Abu Nawas semakin terkenal di seluruh kerajaan. Namun, Abu Jahil merasa malu dan dendam. Dia merencanakan cara untuk membalas dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari, Abu Jahil mengundang Abu Nawas ke perjamuan mewah di istana.
Abu Nawas yang cerdik menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia memutuskan untuk berhati-hati dan mempersiapkan diri. Ketika tiba di istana, Abu Nawas disambut dengan ramah oleh Abu Jahil. Makanan lezat dan minuman terhidang di meja. Abu Jahil tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, kita akan bermain permainan. Jika kamu menang, aku akan memberikan hadiah besar. Tapi jika kamu kalah, kamu harus meninggalkan kerajaan selamanya." Abu Nawas mengangguk setuju. Abu Jahil menyiapkan sebuah papan catur dan meletakkan beberapa catur di atasnya. "Ini adalah permainan catur," kata Abu Jahil. "Jika kamu bisa mengalahkanku, kamu akan menang." Abu Nawas memandang papan catur dengan cermat. Dia tahu bahwa Abu Jahil adalah pemain catur yang handal. Namun, Abu Nawas memiliki rencana. Dia memilih bidak-bidaknya dengan hati-hati dan memulai permainan. Selama permainan, Abu Nawas berbicara dengan Abu Jahil. Dia bercerita tentang kehidupan, kebijaksanaan, dan kecerdikannya. Abu Jahil terganggu dan kehilangan konsentrasi. Abu Nawas dengan cerdik mengambil keuntungan dari situasi ini dan menggerakkan bidak-bidaknya dengan cepat. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas berkata, "Abu Jahil, aku menang." Abu Jahil terkejut dan memeriksa papan catur. Benar saja, Raja Hitam telah ditempatkan dalam posisi mati. Raja Harun ar-Rasyid yang menyaksikan permainan dari kejauhan tersenyum. Dia bangga dengan kecerdikan Abu Nawas. Abu Jahil harus menepati janjinya dan meninggalkan kerajaan. Sejak itu, Abu Nawas menjadi penasihat raja yang bijaksana. Dia selalu menggunakan kecerdikannya untuk melawan licik dan ketidakadilan. Abu Jahil, bagaimanapun, menghilang dari sejarah dan menjadi pelajaran tentang kesombongan dan kebodohan. Pesan moral: kecerdasan dan kebijaksanaan selalu mengalahkan sifat licik dan sombong. Jangan meremehkan orang lain berdasarkan penampilan atau status sosial. Terkadang, kecerdikan tersembunyi berada pada orang yang tampak